segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kehendak-Mu yang mau selalu menyenangkan hatiku. Tertuju padamu, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau kehendak-Mu yang ku mau selalu menyenangkan hatiku. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang ku mau selalu menyenangkan hatiku. Mau mengikuti kehendak-Mu yang ku mau selalu menyenangkan hatiku. Tertuju padamu, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersorak
musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Sekali lagi, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Sekali lagi, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh
Yesus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami suka di hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai.
kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari bahaya COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana alam, bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan tolong mereka yang menjadi korban bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bersedia
menjadi murid Yesus yang bersungguh hati. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 8, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 8. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Sebelumnya kita membaca di dalam firman Allah, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Di sini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat dengan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit dan mengusir roh-roh jahat keluar dari orang-orang yang kerasukan setan. Akibatnya banyak orang yang mengelilingi Yesus. Karena itu Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi ke seberang danau. Sesuatu yang lazim dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari Injil Markus kita mengerti bahwa hal ini dilakukannya untuk memberi kesempatan kepada dirinya dan murid-muridnya untuk beristirahat sejenak. Firman Allah mencatat, lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Ini adalah suatu pelajaran berharga untuk mereka yang sibuk pada masa kini. Manusia tetap perlu untuk menyediakan waktu untuk beristirahat dan menerapkan pola makan yang sehat. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Keputusan Tuhan Yesus untuk bertolak ke seberang ini, mau tidak mau akan memilah-milah pengikut Yesus menjadi kelompok yang betul-betul ingin menjadi murid Yesus dan kelompok yang sekedar ikut-ikutan, mencari hiburan, mendengar ajaran Yesus dan melihat-lihat mujizat. Mari kita memeriksa hati kita, termasuk ke dalam kelompok manakah kita? Apakah kita termasuk ke dalam kelompok yang betul-betul ingin menjadi murid Yesus? Ataukah kita termasuk ke dalam kelompok yang sekedar ikut-ikutan, mencari hiburan, mendengar ajaran Yesus, dan melihat-lihat mujizat? Dalam nas yang kita baca hari ini, Matius memberikan contoh kasus yang menegaskan bahwa kewibawaan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dunia ini, seperti nyata dalam ajaran yang berkuasa dan mujizat-mujizat yang diadakannya, menuntut tanggapan sungguh-sungguh untuk menjadi murid Yesus. Dalam nas ini, Yesus mengingatkan bahwa mereka yang ingin menjadi muridnya harus menghitung harganya terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus menghitung harga mengenai jaminan hidup seperti masalah tempat tinggal, jaminan keamanan dan kesejahteraan. Firman Allah berkata, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Di sini dikatakan seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, sebagai kelompok
para ahli Taurat pada umumnya menentang Yesus. Tetapi sebagai pribadi, nampaknya ada 1-2 orang yang berminat untuk menjadi murid Yesus. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Liang bagi serigala dan sarang bagi burung berfungsi lebih dari sekedar tempat tinggal, tetapi juga berarti jaminan keamanan dan kesejahteraan. Mereka yang mau menjadi murid Yesus harus menghitung harga bahwa ada kemungkinan mereka tidak akan mempunyai tempat tinggal yang tetap, tidak mempunyai jaminan keamanan dan kesejahteraan. Karena menjadi orang Kristen berarti tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Firman Allah berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Menjadi orang Kristen berarti dituntut untuk hidup mematuhi perintah Allah seperti ke-10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Menjadi orang Kristen berarti wajib menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Firman Allah berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis
Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Mereka yang mau menjadi murid Yesus harus menghitung harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sedangkan kebiasaan beberapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus dari murid-muridnya. Akibatnya terjadi benturan kebiasaan dan benturan nilai-nilai mengenai apa yang diutamakan dalam hidup ini. Firman Allah berkata, "Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu." Iman kepada Tuhan Yesus menuntut perubahan kelakuan dan perubahan apa yang diutamakan dalam hidup. Perubahan kelakuan dan perubahan apa yang diutamakan dalam hidup ini kadang-kadang memerlukan perubahan mengenai cara, bagaimana, apa, dan di mana seseorang mencari nafkah. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebab liang bagi serigala dan sarang bagi burung berfungsi lebih dari sekedar tempat tinggal, tetapi juga berarti jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan." Suatu kali ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Dan sesampai di seberang danau, mereka disambut dua orang kerasukan setan yang amat berbahaya. Firman Allah mencatat, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Walaupun pada akhirnya Yesus berhasil mewaraskan orang kerasukan setan itu, namun penduduk kampung di tempat itu tetap meminta Yesus meninggalkan daerah mereka. Firman Allah mencatat, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Kita melihat di sini bagaimana perbuatan baik dan mujizat tidak selalu menghasilkan tanggapan yang positif
bahkan bisa berakibat pengusiran. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus harus siap untuk hidup dengan kemungkinan terburuk, yaitu hidup tanpa jaminan tempat tinggal, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan hari tua, tanpa jaminan kesejahteraan, tanpa jaminan keamanan dari manusia, dan harus hidup mengandalkan janji-janji Tuhan saja. Tetapi semuanya ini adalah harga yang pantas untuk dibayar. Suatu kali berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Bagi setiap orang yang bersedia membayar harga untuk menjadi murid Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjanjikan berkat untuk masa kini, seperti rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Bagi setiap orang yang bersedia untuk membayar harga untuk menjadi murid Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjanjikan berkat untuk zaman yang akan datang, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga mulia. Tuhan Yesus berjanji, apa yang rela kita korbankan demi untuk mengikut Tuhan Yesus tidak akan hilang, tetapi akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Entahkah itu rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Tuhan Yesus berjanji, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Allah mengingatkan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, hitunglah harga yang harus kau bayar untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Putuskan kau bersedia membayar harga itu, dan jadilah murid Yesus yang bersungguh-sungguh. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku.
Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba sandatori alabosi kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Kirialaba sandatori alabosa karaba sandatori alabosi. Kirialaba kusyai kakaralaba kusyai. Karabakusyai, kakarabakusyai. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Termasuk ke dalam kelompok manakah kita? Apakah kita termasuk ke dalam kelompok yang betul-betul ingin menjadi murid Tuhan Yesus? Ataukah kita masih termasuk ke dalam kelompok yang sekedar ikut-ikutan, mencari hiburan, mendengar ajaran Tuhan Yesus, dan melihat mujizat saja? Mari kita mawas diri. Apakah demi untuk mengikut Tuhan Yesus, kita siap untuk hidup dengan kemungkinan terburuk, yaitu hidup tanpa jaminan tempat tinggal, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan hari tua, tanpa jaminan kesejahteraan, tanpa jaminan keamanan dan sebagainya, dan harus hidup hanya dengan mengandalkan janji-janji Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus berjanji, apa yang rela kita korbankan demi untuk mengikut Tuhan Yesus tidak akan hilang, tetapi akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Entahkah itu rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, dan sebagainya. Tuhan Yesus berjanji, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu kita memutuskan untuk percaya kepada janji Tuhan Yesus dan memutuskan bahwa kita bersedia membayar harga untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita bersedia untuk menjadi murid Yesus yang bersungguh hati. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kalabasandatori alabosa. Kirialaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Irialabo labasandatori alabosa kalabasandatori alabosa.
Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena menyembah Allah asing. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati Tuhan, yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati dan tidak mengampuni. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu dan penyimpangan seksual. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, serakah, dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kiranya dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat, semua roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa ini, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit yang disebabkan karena dosa-dosa ini, kami mohon agar disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya memohon semua orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bersedia membayar harga, untuk menjadi murid Tuhan yang bersungguh hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut,
silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Sekarang saya mau berdoa buat saudara-saudara yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit, yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat keuangan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Mari Tuhan, masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Yang sedang sekolah dan kuliah Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan Tuhan membuka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi para orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang sepadan. Kami berdoa Tuhan agar Kau mengaruniakan keturunan kepada anak-anak Tuhan. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya. Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami tolak dan kami usir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh kendali pikiran aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita dan pengakuan iman kita. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah, lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kan ku pilih. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Menaruh atas nama kan ku pilih Yesus dari sekarang, ku tahu kehendaknya suci dan tenang. Kan ku pilih Yesus biar tanpa harta, ku setia padanya sebab besar kasih-Nya. Kan ku pilih Yesus biar menderita, damai kan ku dapat di surga mulia. Akan ku cari emas dan perak, menaruh atas nama. Kan ku pilih Yesus dari sekarang, ku tahu kehendaknya suci dan tenang. Kan ku pilih Yesus biar tanpa harta, ku setia padanya sebab besar kasih-Nya. Kan ku pilih Yesus biar menderita, damai kan ku dapat di surga mulia. Akan ku cari emas dan perak, menaruh atas nama. Kan ku pilih Yesus dari sekarang, ku tahu kehendaknya suci dan terang. Akan ku cari emas
sebabnya